Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk materi berikutnya terkait dengan konsep perawatan kritis khususnya pada pasien dengan stroke. Untuk penyebab stroke ini dapat menyebabkan kematian. Ini bagi laki-laki dan perempuan itu lebih banyak ditemukan pada pasien dengan jenis kelamin laki-laki. Dan di sini untuk trennya itu semakin meningkat. Untuk di dalam apa namanya, di dalam diagram ini ditemukan bahwa untuk penyebab kematiannya yang pertama karena stroke, kemudian yang kedua akibat jantung dan pembuluh darah, serta diabetes mellitus dengan komplikasinya. Nah ini berarti stroke ini merupakan suatu penyakit yang tidak bisa dipandang oleh sebelah mata karena ini dapat menyebabkan kematian baik pada jenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Untuk eh, masalah stroke sendiri, ini juga bisa terjadi akibat komplikasi pada pasien yang mengalami masalah dalam sistem kardiovaskuler maupun pembuluh darah maupun pasien dengan diabetes. Dan di sini untuk intervensi yang dilakukan pada pasien stroke yaitu kita amankan dulu terkait dengan eh, apa namanya untuk fungsi dari otaknya. Ya, jadi tujuan dari penata laksana stroke secara umum adalah menurunkan morbiditas dan menurunkan tingkat kematian serta menurunkan angka kecacatan. Karena pada pasien stroke itu akan mengalami masalah atau fungsi itu dari pergerakan, kemudian ada sensasi, ada rasa, dan ada terkait dengan sistem panca inderanya akan mengalami kelemahan dan itu merupakan suatu masalah dan kita harus tangani pada pasien dengan stroke. Nah, di sini salah satu upaya yang berperan penting untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan pengenalan gejala-gejala stroke dan penanganan stroke secara dini. Jadi kalau kita sudah tahu tanda-tanda stroke dan gejala stroke yang muncul pada pasien, kita bisa lakukan penanganan secara dini, kemudian bisa lakukan penata laksanaan secara maksimal untuk komplikasi yang lebih lanjut dapat diminimalisir. Ya, kemudian untuk manajemen di pra-hospital atau pre-hospitalnya, itu dengan deteksi. Yang pertama deteksinya dengan apa? Yaitu keluhan pertama biasanya lebih dari 95% atau 90% kebanyakan pasien mulai atau ditemukan di luar rumah sakit dengan gejala atau tanda yang mengarah pada diagnosis stroke antara lain hemipares, kemudian gangguan sensorik di satu sisi tubuh, adanya hemianopia atau buta mendadak, kemudian ada diplopia, ada vertigo, ada afasia, disfagia, disatria, ataksia, kejang, atau penurunan kesadaran yang semuanya terjadi secara mendadak. Nah, ini kita perlu digarisbawahi secara mendadak. Itu. Kalau pada pasien dengan hipertensi, makanya perlu adanya penanganan atau perawatan secara berkala terkait dengan eh, tekanan darah yang muncul pada pasiennya seperti apa, kemudian eh, kalau pasien tekanan darah tinggi harus dimanajemen dengan obat-obatan, itu harus secara jelas. Kemudian yang berikutnya adalah untuk memudahkan memudahkan dengan cara kita eh, apa namanya manajemen dengan istilah FAST. FAST adalah facial movement, arm movement speech, dan test all three, yaitu dilakukan untuk manajemen di prahospitalnya. Jadi untuk selanjutnya terkait dengan fast facial movement, arm movement, speech, and test all of three, ini bisa dengan melihat balance keseimbangan ya. Apakah pasien mengalami gangguan keseimbangan, kemudian ada masalah di darah matanya, kemudian di S-nya itu, sorry, di F-nya itu terkait dengan face, itu apakah ada satu sisi yang mengalami masalah ya, atau biasanya pelo atau segala macam ya, kemudian untuk yang A-nya yaitu terkait dengan arms ya, nah, demi biasanya di dalam lengan atau kaki yang mengalami kelumpuhan ya, kemudian adanya S-nya di speech, itu ada masalah dalam berbicara atau penurunan berbicara. Nah, kalau sudah ada masalah di B, E, F, A, S, kita langsung lakukan, kita harus tahu dulu terkait dengan TEM ya. TEM itu adalah memanggil atau membawa pasien atau yang dicurigai stroke ini ke pusat pelayanan kesehatan untuk dilakukan penanganan segera. Kalau sudah ada tanda-tanda dari balance, eyes, face, arm, and speech. Ya, jadi kita harus lakukan penanganan segera. Untuk manajemen pre-hospital juga di dalam pengiriman pasien, setelah tadi kita tahu
kemudian kita koordinasi, menelpon bagian pusat kesehatan, kita langsung melakukan pengiriman pasien atau membawa pasien. Bila seseorang dicurigai terkena serangan stroke, maka segera panggil ambulan atau gawat darurat. Ya, ini banyak untuk call center-nya. Kalau memang tidak ada, ya langsung bawa aja. Kalau memang kalau rumahnya dekat dengan pusat pelayanan kesehatan. Kemudian harapannya di dalam transportasi ambulan, ini ambulan yang baik itu harus dilengkapi dengan personel yang terlatih dan peralatan gawat darurat yang memadai. Jadi ambulan tidak sekedar ambulan saja bunyi sirine wih 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 gitu membawa pasien enggak, tapi harus dilengkapi dengan alat-alat yang lengkap, obat-obatan yang lengkap. Jadi untuk penata laksanaan dapat dilakukan di dalam mobil ambulannya sembari dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan yang lebih lanjut. Untuk penata laksanaan di ruang gawat darurat ini, nah ini kita sebagai tim gawat darurat kita harus memahami terkait dengan evaluasi cepat dan diagnosisnya. Yang pertama, lakukan anamnesis secara menyeluruh, kemudian cek gejala awalnya, kemudian waktu aktivitas atau waktu terjadinya suatu gejala, kemudian aktivitas penderita saat serangan seperti apa, serta faktor risiko stroke yang ada di dalam pasien kita juga kaji. Kemudian kita lakukan pemeriksaan fisik meliputi penilaian respirasi, sirkulasi, oksimetri, dan suhu tubuh. Ini kalau dari teman-teman sudah mahir punya pemeriksaan ini. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan neurologis dan skala stroke. Itu kita bisa menggunakan NIHSS. Nah, untuk penata laksanaan di ruang gawat darurat, yang kedua terkait dengan terapi umum. Terapi umum kita yang pertama adalah stabilisasi jalan nafas dan pernapasan dengan cara pemberian oksigen dianjurkan pada keadaan dengan saturasi oksigen kurang dari 95% dengan ESO, kelas V, dan GCP ya. Kemudian untuk pemasangan OPA juga diindikasikan pada pasien yang tidak sadarkan diri. Ini menurut AHA ASA kelas 1 level evidence. Jadi ini pemasangan OPA pada pasien tidak sadarkan diri sangat dianjurkan. Kemudian juga dilakukan intubasi pada pasien yang ditemukan adanya dengan atau pasien stroke dengan hipoksia dengan tekanan oksigennya kurang dari 60 mm air raksa atau tekanan karbon dioksida lebih dari 50 mm air raksa atau terjadinya shock dan atau pada pasien yang berisiko untuk terjadinya aspirasi. Itu kita lakukan intubasi. Kemudian yang berikutnya terkait dengan stabilisasi hemodinamik, yaitu kita berikan cairan kristaloid atau koloid di intravena, itu hindari pemberian cairan hipotonik seperti glukosa, karena kita nggak tahu nih kadang lupa belum dicek GDS-nya, ternyata GDS-nya tinggi, diberikan glukosa ya semakin tinggi. Kita jangan pakainya untuk pertama kali yaitu dengan pemberian cairan kristaloid atau koloid. Kemudian dianjurkan pemasangan CVC central venous catheter kalau memang di dalam untuk loading chairnya mengalami masalah. Kemudian kita lakukan optimalisasi tekanan darahnya. Yang berikutnya terkait dengan penata laksanaan di ruang gawat darurat itu adanya pengendalian peningkatan TK dengan sasaran terapinya adalah TK yang kurang dari 20 mm dengan CPP lebih dari 70 ya. Kemudian kita posisikan pasien atau posisikan kepala pasien itu head up yang sampai maksimal 30 derajat saja jangan lebih ya. Kemudian hindari adanya hipertermia, jaga normovolemia atau keadaan volume dalam darahnya. Kemudian kita bisa berikan terapi cairan hipertonis dengan manitol apabila ada kerusakan. Karena stroke kan ada stroke non hemoragik sama stroke hemoragik. Kalau stroke hemoragik bisa diindikasikan dengan pemberian manitol dan serta diberikan diuretik ya. Ini sebagai contohnya. Kemudian kalau ada masalah dalam sarafnya, kita bisa mengendalikan kejang, kemudian pengendalian suhu tubuhnya. Untuk nursing guideline-nya, yang pertama terkait dengan asesmennya, kita kaji terkait dengan tanda-tanda vitalnya. Nah, kemudian setelah kaji tanda-tanda vitalnya, actionnya apa? Ya, use local early warning score dengan primary measure. Jadi, EWS ini digunakan atau dilakukan pada pasien ya. Ditentukan untuk skor EWS-nya berapa nanti di masuk dalam pengkajian ini. Kemudian ada respiratory assessment, yaitu kita lihat terkait dengan suplementari oksigen, yaitu kayak oksigen itu kurang dari 95%, kita cek. Kemudian kita bisa lakukan juga terkait dengan section, kemudian ada perubahan posisi selama setiap 2 jam sekali. Ini bisa dilakukan atau diberikan pada pasien dengan kita setelah mengkaji terkait dengan respiratory assessment atau pengkajian dalam sistem pernafasan.
Kemudian untuk neurological assessment, ya ini untuk actionnya ada kita change in level consciousness with GCS drop to GSC ya. Ini untuk apa namanya untuk tindakannya itu bisa dilakukan seperti itu. Kemudian ada any worsening of vocal neurologis deficit, penurunan neurologis vokalnya. Kemudian kita laporkan apabila terjadi masalah di kepala, kemudian ada yang muntah, mual, muntah, kemudian terjadi peningkatan lebih dari sama dengan 4 poin di dalam NIHSS score, itu kita sudah apa namanya lakukan tindakan itu. Kemudian kita bisa kolaborasi dengan perawat yang ada di terkait dengan tindakan yang akan dilakukan. Untuk asesmen terkait dengan blood pressure, terkait dengan tekanan darahnya kita juga cek. Kemudian terkait dengan apa namanya hasil pemeriksaan EKG-nya itu harus dicek juga pada pasien dengan stroke ya. Ini sebagai data tambahan. Kalau di dalam tekanan darahnya lebih dari 180/100 itu kita bisa lakukan penanganan pada pasiennya untuk diturunkannya jangan terlalu tinggi. Kemudian ada temperatur, suhu, kemudian kita juga cek terkait dengan level gula darahnya, kemudian ada disphagia screening, kita mengecek terkait dengan masalah yang ada di masalah di dalam apa namanya itu disphagia atau di nasogastriknya. Jadi di tenggorokannya ada masalah atau tidak. Kalau memang ada masalah kita bisa lakukan dengan pemasangan NGT ya. Dari proses menelannya, kemudian saraf-saraf di sistem pencerahannya, khususnya di mulut sampai tenggorokan, kita bisa lakukan terkait dengan pemasangan NGT-nya. Kemudian jaga nutrisi dan cognition dan komunikasi. Jadi ini kita bisa lakukan pada pasien. Kemudian kalau pasien sudah mulai membaik keadaan umumnya kita bisa lakukan dengan terapi mobilisasi, yaitu dengan memberikan ROM, pemberian ROM, ring of motion, jadi bisa diberikan pada pasien. Kemudian kita juga bisa latih pasien untuk melakukan eliminasi, kemudian untuk oral hygiene-nya ya. Kemudian dalam pressure of area, jadi biasanya pada pasien-pasien stroke itu kan mengalami kelemahan dan kelumpuhan. Nah, itu jangan sampai terjadi beberapa masalah seperti dekubitus muncul pada pasien. Makanya kita lakukan penanganan pada tempat-tempat yang dicurigai memiliki tekanan yang tinggi, jadi bukan tekanan darah ya. Jadi kayak di daerah punggung. Ini kan kalau sering tidur dan terlentang itu kan ada penekanan. Nah, itu kita bisa lakukan dengan miring kanan, miring kiri untuk menghindari tekanan secara kontinu. Ya, kemudian kita bisa kalau sudah kondisi stabil, lakukan edukasi kepada pasien. Nah, ini untuk penata laksanaan khusus pada pasien stroke ya, ada stroke iskemik dan stroke non stroke hemoragik sama stroke non hemoragik ya. Stroke non hemoragik itu iskemik, stroke hemoragik itu ya stroke hemoragik. Nah, ini diberikan antiplatelet, kemudian pemberian trombolitik, kemudian untuk yang stroke hemoragik kita bisa memanage terkait dengan tanda gejala atau komplikasi yang muncul, berikan antihipertensi, antikonvulsan, dan kontrol terjadinya perdarahan. Ya, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.